Hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa meniti jalan demi mencari ilmu, niscaya Allah memudahkan jalan ke surga untuknya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan imam yang lainnya. Kemudian hadis yang kedua dari Abu Hubaish, dia berkata, aku datang kepada Sofwan bin Asal al-Muradi radhiyallahu anhu. Dia bertanya, apa yang membuatmu datang? Aku menjawab, mencari ilmu. Kemudian dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min kharijin kharaja min baitihi fi talabil ilmi illa wada'at lahul malaikah ajnihataha li ridan bima yasna'. Tidak ada seseorang yang keluar dari rumahnya demi mencari ilmu kecuali para malaikat menaunginya dengan sayapnya karena ridho dengan apa yang dia lakukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi yang disahihkan di dalam kitabnya, Ibnu Huzaimah dan juga Ibnu Hibban. Ya. Kemudian yang ketiga dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khaira aw yu'allimahu kana lahu ka ajrin hajji tamman hajjahu. Barang siapa yang pergi ke masjid, dia tidak datang kecuali belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka dia meraih pahala seperti orang yang berhaji di mana hajinya sempurna, kata Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Majmu' Al-Kabir. Kemudian hadis yang keempat diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Man jaa masjidi hadha lam ya'ti illa li khairin yata'allamahu aw yu'allimuhu fahuwa bimanzilatil mujahidin fi sabilillah wa man jaa li ghairi dhalik fahuwa bimanzilatir rajul yanzuru ila mata'i ghairihi. Barang siapa yang datang ke masjidku ini, dia tidak datang kecuali untuk belajar kebaikan atau mengajarkannya, maka dia seperti mujahid di jalan Allah. Dan barang siapa datang untuk selain itu, maka dia seperti orang yang melihat harta orang lain. Kemudian hadis yang kelima dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Jamaah sekalian, hadis ini sangat luar biasa ketika Rasulullah SAW menyampaikan tentang keutamaan orang yang bepergian. Dia keluar dari rumahnya menuju kepada majelis-majelis ilmu. Di dalam hadis yang pertama, Rasulullah SAW menyebutkan betapa besar dan mulianya orang-orang yang menuntut ilmu. Karena orang yang keluar dari rumahnya kemudian mencari majelis-majelis ilmu dijanjikan oleh Rasulullah SAW dengan kemudahan untuk masuk ke dalam surga. Itu dalam hadis pertama. Yang kedua, bahwasanya para malaikat memuliakan para penuntut ilmu. Bahkan para malaikat menurunkan sayapnya, meletakkan sayapnya untuk menghormati para penuntut ilmu. Jadi para malaikat itu ketika bertemu dengan orang-orang yang menuntut ilmu, dia menundukkan daripada atau dia menghormati daripada para penuntut ilmu itu. Kemudian keutamaan yang ketiga yang disebutkan di dalam hadis yang ketiga, bahwa orang yang menuntut ilmu menempuh satu perjalanan dari rumahnya, dia keluar menuju masjid, kemudian dia berniat untuk menuntut ilmu atau dia berniat untuk menyampaikan ilmu,
maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji yang hajinya itu sempurna. Masya Allah jemaah. Satu minggu kita ikuti kajian dua kali, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali. Setiap minggu kita dapat pahala haji. Ya. Dan Rasulullah menyebutkan hajinya sempurna. Ya, sempurna pahalanya, lengkap. Ya. Betapa besarnya pahala haji itu jemaah sekalian. Ya. Kita lihat sekarang saudara-saudara kita lagi berangkat bertolak ke tanah suci. Mereka melakukan ibadah haji dan umrah. Ya, mereka sholat di Masjidil Haram, ya, yang pahalanya 10.000 kali lipat kalau dibandingkan dengan sholat di luar Masjidil Haram. Jadi sholat di Masjidil Haram, sholat maghrib itu 10.000 kali lipat dibandingkan sholat di Masjid Abdul Karim. Bayangkan itu. Berapa hari mereka ada di tanah suci? Orang yang dari tanah air pergi ke sana 1 bulan lebih. Bayangkan betapa besarnya pahala yang mereka dapatkan. Dan keutamaan pahala yang besar itu bisa didapatkan bagi mereka yang keluar dari rumahnya menuju ke masjid, yang berniat untuk menuntut ilmu atau dia berniat untuk menyampaikan ilmu. Masya Allah, ya. Yang datang 1 hari 1 kali kajian dapat pahala 1 kali naik haji, 2 kali 1 minggu kajian, 2 pahala ibadah haji yang sempurna yang Rasulullah SAW janjikan. Masya Allah jemaah ya. Dan tidak kalah menarik lagi ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis yang keempat dan yang kelima, yang menyebutkan bahwa orang-orang yang keluar dari rumahnya menempuh satu perjalanan untuk menuntut ilmu, maka dicatat perjalanannya dari rumah ke tempat menuntut ilmu sampai dia kembali ke tempat tinggalnya seperti orang yang berjihad. Ya. Pahala jihad itu adalah pahala yang paling tinggi di antara ibadah-ibadah yang lain. Ya, di dalam hadis Nabi SAW, ya, ketika Rasulullah ditanya tentang besarnya pahala haji itu, Rasul mengatakan orang pergi jihad, ya, besarnya pahala bagi orang-orang yang berjihad itu jemaah sekalian. Ketika Rasulullah ditanya berapa besar atau berapa bandingan dengan ibadah-ibadah yang lainnya, kata Rasulullah, orang yang pergi berjihad itu ketika dia keluar dari rumahnya atau kampung halamannya menuju medan perang, sampai dia kembali ke tempat tinggalnya itu, maka dia dicatat orang yang sedang sholat, sedang puasa. Ya, Masya Allah betapa besarnya, ya, orang yang jihad. Jadi orang yang menuntut ilmu, dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berjihad. Berarti semakin lama orang duduk dalam majelis ilmu semakin besar. Ya, kalau orang yang datang ke masjid duduk ikut kajian, ya mungkin baru 5 menit dia keluar pulang ke rumahnya, beda dengan orang yang duduk sampai selesai. Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa manjaa ila masjid, ya, manjaa man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, ya, maka dia mendapatkan pahala jihad fi sabilillah sampai dia pulang. Semakin lama dan semakin banyak intensitas seseorang menuntut ilmu, maka semakin banyak pahala yang diraih bagi mereka. Dia dapat pahala haji, dia dapat pahala jihad. Kemudian para malaikat menghormati mereka, para penuntut ilmu. Kemudian Allah memudahkan jalan untuk menuju surga. Ya, betapa luar biasanya orang yang menuntut ilmu. Maka orang-orang yang tidak memiliki kesan atau tidak memiliki semangat di dalam menuntut ilmu, ya, ini ada kabar gembira dari Rasulullah. Ya, kabar gembira yang, ya, membuat orang kegirangan betapa besar pahala orang yang menuntut ilmu. Jemaah sekalian, sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah ibadah. Ya, menuntut ilmu itu ibadah. Bagaimana tidak? Rasulullah tadi menyebutkan betapa besar pahalanya, bahkan bisa menandingi daripada pahala-pahala ibadah yang sangat berat, yang sangat besar. Sebahagian orang, ya, menganggap menuntut ilmu itu bukan ibadah, ya, sehingga apa? Sehingga dia merasa tidak penting untuk menuntut ilmu. Padahal
Menuntut ilmu itu adalah ibadah. Sebagaimana ketika kita sholat, kita merasa diri sedang beribadah. Bagaimana ketika kita berangkat haji dan umrah, kita merasa diri kita ini sedang beribadah. Sama halnya kita menuntut ilmu, itu juga sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah sesungguhnya seseorang yang keluar dari rumahnya kemudian duduk sambil menunggu waktu sholat, mendengarkan kajian, mendengarkan ceramah, ya, mereka adalah di antara orang-orang yang sedang duduk dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, beliau mengatakan, orang yang melakukan satu amal ibadah yang dilakukan antara satu solat dengan solat yang lainnya, ya, mereka posisinya menunggu waktu solat yang selanjutnya. Seperti kita ini, ya, habis solat maghrib kemudian menunggu waktu solat isya di masjid, bukan di rumah, ya. Apakah dia membaca Al-Quran, apakah dia duduk dalam, ya, kajian ilmu, atau dia berzikir, ya, maka kata beliau, amalan tersebut akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai catatan yang akan dimasukkan kepada catatan-catatan lembaran Illiyin. Apa itu catatan Illiyin? Catatan lembaran Illiyin adalah catatan yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian nanti akan diletakkan, disimpan, dan tidak akan dibuka selama-lamanya sampai nanti hari perhitungan amal. Jadi amalan ini tidak akan dirusak, tidak akan hilang, ya. Padahal jamaah sekalian, di antara amal perbuatan manusia itu, sholatnya, puasanya, sedekahnya, itu bisa hilang pahalanya. Apa penyebabnya? Ada riya, ada sombong, sum'ah, dan lain sebagainya, yang dapat menghilangkan dari pahala sholatnya. Akan tetapi amal ibadah yang dikerjakan di antara dua waktu sholat, maka amalan yang dikerjakan oleh seseorang tersebut akan dicatat dan tidak akan rusak sampai nanti waktu waktu penghisaban amal. Jadi pahala yang didapatkan oleh orang yang menuntut ilmu, ya, antara waktu sholat, pahala umroh, pahala haji, ya, pahala apa tadi lagi? Pahala jihad, ya, itu tidak akan hilang dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita berharap kepada Allah agar apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan janji, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara langsung bahwa kata beliau, menuntut ilmu bagi seorang muslim itu wajib. Talibul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wajib hukumnya. Sama seperti kita menjalankan sholat 5 waktu, wajib hukumnya. Ya. Kita menuntut ilmu, wajib kita menuntut ilmu. Ya. Bagi mereka yang beragama muslim, maka dia wajib, ya, untuk menuntut ilmu. Ya. Banyak di antara orang yang Islam, tapi Islamnya ikut-ikutan. Ya. Ada orang bicara ke kanan, dia ikut ke kanan. Ada orang bicara ke kiri, dia ikut ke kiri. Ya. Dan begitu banyak jamaah sekalian dalil-dalil tentang keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Ya. Tadi kita sudah membaca sedikit, ya, beberapa keutamaan orang yang menuntut ilmu. Ya. Ya, sebentar ini saya akan bacakan beberapa ayat yang menyebutkan tentang betapa mulianya orang-orang yang menuntut ilmu. Ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, maupun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menunjukkan tentang dalil-dalil keutamaan orang yang menuntut ilmu. Ya. Menunjukkan betapa besar dan agungnya ibadah ini. Ya. Ibadah menuntut ilmu ini. Menuntut ilmu itu adalah ibadah yang spesial. Menuntut ilmu memiliki keistimewaan yang sangat besar dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kenapa demikian jemaah sekalian? Ya. Orang yang menuntut ilmu bisa dapat pahala haji secara sempurna. Orang yang menuntut ilmu
bisa mendapatkan pahala jihad. Kenapa bisa seperti itu? Pahalanya begitu besar. Orang yang keluar dari rumahnya kemudian menuju ke masjid, dia berniat untuk menuntut ilmu, Rasulullah mengatakan dia seperti orang yang pergi haji, mendapatkan pahala haji dan umrah secara sempurna. Tidak ada yang catat, tidak ada yang cacat, ya. Ya, padahal ketika mungkin ya di antara kita pergi haji atau umrah, pasti ada saja kekurangan-kekurangannya. Ya. Apakah karena kekurangan ilmu sehingga tidak menyempurnakan manasik, ya, atau mungkin menyia-nyiakan waktu di tanah suci, ya, sehingga tidak maksimal ibadahnya di sana. Ada saja. Tapi pahala yang dijanjikan bagi mereka orang-orang yang menuntut ilmu, mereka mendapatkan pahala haji dan umrah taman hajjahu, secara sempurna. Ya, tidak dikurang-kurang lagi. Ya. Jadi kalau setiap pekan ikut kajian, setiap pekan dia mendapat pahala haji dan umrah. Kenapa demikian agungnya ibadah ini jamaah sekalian? Ya. Karena kata para ulama, ibadah-ibadah yang lain tidak bisa dikerjakan kecuali setelah seseorang melakukan ibadah menuntut ilmu ini. Orang sholat tidak akan dianggap sholatnya itu baik dan benar kalau dia belum menuntut ilmu. Dia tahu dari menuntut ilmu itu, dia tahu bacaan mana yang harus dia baca di dalam sholat, gerakan mana yang diperintahkan dan gerakan mana yang tidak diperbolehkan. Karena banyak orang yang sholat melakukan gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan yang dapat merusak daripada pahala sholatnya. Itu dia. Apakah mungkin dia diawali dengan wudhu yang tidak sempurna misalnya? Bisa saja. Ya, dia tidak menuntut ilmu tentang bagaimana tata cara sholat yang baik dan benar. Maka kata para ulama, ya, seseorang tidak dianggap sempurna ibadahnya sebelum seseorang itu ya mengetahui daripada ilmu ibadah tersebut. Orang yang akan naik haji dan umrah bisa dipastikan mereka tidak mendapatkan keutamaan daripada hajinya. Yang Rasulullah SAW menyebutkan, barang siapa yang pergi haji, ya, kemudian dia pulang ke tanah airnya, ya, maka Rasulullah mengatakan pahala yang pantas bagi mereka adalah surga. Ya. Siapa yang berhaji karena Allah, ya, mereka keluar dari tanah suci kembali ke tanah airnya seperti orang yang baru dilahirkan oleh ibunya, bersih dosa-dosanya. Ya. Ini didapatkan bagi mereka yang menjadikan haji sebagai ibadah yang dilandasi atas dasar ilmu. Ya. Rasulullah mengatakan, man hajjalillah, barang siapa yang berhaji karena Allah. Itu maknanya luas, berhaji karena Allah. Karena ada orang yang haji karena hanya sekedar pengen, hanya sekedar mencari status sosial, ya, sampai di tanah suci melakukan perkara-perkara yang berbau kesyirikan. Dari tanah air sudah bawa jimat atau bawa bukhul-bukhul yang nanti ditaruh di sana. Bahkan ada orang yang mengambil kerikil-kerikil, pasir-pasir yang ada di tanah suci ini, di tanah suci sana itu, kemudian dibawa pulang ke tanah air, ya, untuk mencari berkah. Ini tidak akan dilakukan oleh seseorang kecuali orang yang jahil di dalam agama. Ya. Dia pergi haji ke sana itu untuk beribadah, bukan malah melakukan perbuatan kesyirikan di tanah suci. Ya. Berbuat kesyirikan di tanah halal itu saja dosanya besar, apalagi melakukan kesyirikan di tanah haram. Maka ini tidak mungkin dilakukan oleh seseorang yang berilmu. Maka orang yang hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah mereka orang yang mendasari amal ibadahnya dengan ilmu. Jadi jemaah sekalian, seseorang tidak akan dikatakan ibadahnya itu baik dan benar, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah mereka menuntut ilmu agama. Ya. Karena dengan menuntut ilmu agama, orang bisa tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Kadang-kadang ada orang yang beribadah berdasarkan hanya sekedar niat yang baik, ya. Saya kan niatnya baik, ya.
Saya sholat maghrib misalnya 4 rakaat, saya niatnya baik, ya. Padahal di dalam syariat suruhnya sholat maghrib itu 3 rakaat, tapi dia mengatakan saya mampu 10 rakaat misalnya. Ini tidak ada dasarnya dalam agama. Misalnya niatnya sudah bagus, niatnya baik, dia ikhlas, tapi tata caranya tidak sesuai. Mungkin ada orang yang sholat tapi tidak wudhu misalnya, bagaimana sholatnya bisa diterima? Bagaimana sholat? Atau mungkin wudhu tapi wudhunya tidak benar, ya, asal siram air saja, tidak merata ke seluruh anggota wudhu misalnya, maka wudhunya tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah, berarti sholatnya juga tidak sah, ya. Maka inilah pentingnya kita belajar, ya, belajar bagaimana tata cara ibadah di dalam agama kita ini. Jadi jemaah sekalian, seseorang tidak akan dianggap baik agamanya kalau tidak menuntut ilmu agama. Seseorang sholatnya tidak akan disebut sholat yang baik dan benar jika dia belum belajar bagaimana tata cara sholat yang baik dan benar. Bagaimana bisa sholatnya benar? Ya, kalau dia tidak tahu bagaimana tata cara menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan bisa jadi dengan sholatnya itu dia berdosa, karena tidak ada ilmu. Dia sholat tapi justru malah dia berdosa. Kenapa? Karena dia tidak mengetahui tata cara yang baik dan benar. Maka itulah sebabnya jemaah sekalian, menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang penting, dan Rasulullah SAW memberikan kabar gembira berupa keutamaan yang sangat besar terhadap ibadah ini, ibadah menuntut ilmu ini. Oleh sebab itu para ulama mengatakan semua dalil yang menyuruh kita untuk beribadah, apapun ibadahnya, mau ibadah zakat, sholat, haji, atau umrah, berkurban, bahkan ibadah menikah, beribadah berbakti kepada orang tua, pasti dibuka dengan ilmu, ya. Ada di antara orang yang berbakti kepada orang tua misalnya, kebanyakan anak dia merasa diri sudah berbakti, ya, sehingga ya, dia tidak memperbaiki daripada kebaikannya kepada orang tua, ya. Sehingga dia tidak meningkatkan kualitas berbuat baiknya kepada orang tua karena dia sudah menganggap dirinya sudah baik, gitu. Padahal Rasulullah SAW, ya, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menyuruh untuk berbuat ihsan kepada orang tua. Maka seorang anak tidak mengerti bagaimana tata cara berbakti kepada orang tua kalau dia tidak menuntut ilmu agama, ya. Bagaimana seseorang menyambung hubungan silaturahim misalnya. Seseorang akan merasa biasa-biasa saja ketika tidak bertegur sapa dengan saudaranya misalnya. Padahal ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang keutamaan menyambung silaturahim dan juga mengancam kepada mereka orang-orang yang memutus tali silaturahim. Tapi kalau tidak belajar tentang ilmu silaturahim, bagaimana bisa dia tahu, ya. Kemudian jemaah sekalian, dengan contoh-contoh yang telah kami sebutkan, ini semakin menekankan tentang pentingnya menuntut ilmu agama, karena dia adalah kunci dari segala kebaikan, bahkan kunci dari segala ibadah, kunci segala kebaikan dan kunci dari segala ibadah. Dan dari sini wajarlah jika Nabi SAW tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta kecuali meminta ilmu. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa qul rabbi zidni ilma, wahai Muhammad katakan rabbi zidni ilma. 3 kata itu, rabbi zidni ilma, ya Allah, wahai Tuhanku, zidni, tambahkanlah untukku ilmu, ya. Itu Allah menyuruh Rasulnya untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qul rabbi zidni ilma, wahai Muhammad katakan rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku tambahkan kepadaku ilmu, ya. Ini Allah menyuruh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW sendiri hampir tidak pernah meninggalkan doa selepas sholat subuh. Apa doa beliau? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah,
Sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyibah, rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Coba perhatikan 3 permintaan Rasulullah di waktu subuh ini. Ya, Rasul meminta ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Ya. Kenapa Rasulullah meminta pertama ilmu dulu? Kenapa tidak meminta rizki dulu? Kenapa tidak meminta agar amalannya diterima dulu? Ya. Tapi Rasulullah mengawali permintaannya kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Alasannya adalah karena dengan ilmu seseorang bisa membedakan mana rezeki yang baik dan mana rezeki yang buruk. Ya. Karena kadang-kadang orang kalau tidak punya ilmu, segala apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai jalan itu semuanya dianggap baik. Ya. Karena tidak ada ilmu. Dia tidak tahu memilah dan memilih mana hasil rezeki yang halal, mana rezeki yang subhat, mana yang halal, mana yang haram. Ya. Seperti itulah. Dan dengan ilmu yang bermanfaat, amalan-amalan seseorang dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Ya, dari sini jemaah sekalian, kita mengetahui tentang satu rahasia. Kenapa Rasulullah SAW menyebutkan betapa besarnya keutamaan orang yang menuntut ilmu. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis, ya, di hadis yang pertama tadi yang sudah kita baca, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ada satu rahasia di dalam hadis ini. Ya. Apa rahasianya? Di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka akan dimudahkan. Ini di garis bawah ini. Akan Allah mudahkan jalannya bagi mereka orang-orang yang menuntut ilmu itu masuk ke dalam surga. Dimudahkan oleh Allah. Ya. Coba bayangkan, perhatikan baik-baik. Rasulullah SAW mengkhususkan menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu itu menjadi wasilah kemudahan bagi orang-orang untuk masuk surga. Padahal banyak di antara ibadah-ibadah yang ada di dalam syariat ini yang semuanya itu hampir menempuh jalan. Ya. Orang dari rumah untuk datang ke masjid untuk sholat 5 waktu, dia menempuh jalan. Tapi Allah tidak menyebutkan, Rasulullah tidak menyebutkan bahwa menempuh jalan dari rumah ke masjid untuk sholat 5 waktu memudahkan jalan ke surga. Ya kan? Orang pergi haji dan umroh, dia melakukan perjalanan. Tapi Rasulullah tidak pernah menyebutkan bahwa perjalanan untuk menempuh haji dan umroh itu dapat memudahkan jalan ke surga. Ketika seseorang menjalin hubungan silaturahim, berbakti kepada orang tuanya, menziarahi orang tuanya, butuh perjalanan. Tapi Rasulullah tidak menyebutkan keutamaan menempuh jalan dalam rangka silaturahim itu memudahkan jalan ke surga. Tapi Rasulullah mengkhususkan satu-satunya amalan yang menempuh dalam perjalanan menuntut ilmu itu memudahkan seseorang untuk masuk surga. Ini rahasia satu itu. Ya. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Rasul tidak mengatakan siapa yang menempuh jalan untuk sholat jamaah, siapa yang menempuh jalan untuk berbakti kepada orang tua, tidak. Tapi Rasulullah SAW mengatakan siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu. Rangka dalam rangka menuntut ilmu, bukan rangkanya untuk sholat 5 waktu, untuk berbakti kepada orang tua, untuk haji dan umrah, bukan. Tapi dalam rangka menuntut ilmu. Kenapa hal itu dikhususkan jamaah sekalian? Ya, karena kata para ulama, menuntut ilmu itu adalah jalan termudah
atau jalan pintas untuk menuju surga. Maka bagi siapa saja yang menginginkan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat, yang menginginkan kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat, tapi dia malas untuk menuntut ilmu, sungguh dia dalam keadaan angan-angan yang menyesatkan. Ya. Ada orang yang bercita-cita untuk masuk surga, tapi dia malas untuk menuntut ilmu atau dia tidak menuntut ilmu, maka dia dalam keadaan angan-angan yang menyesatkan. Dia bercita-cita, dia berkeinginan ingin bahagia di dunia dan di akhirat, tapi dia tidak mau menuntut ilmu. Ya. Surga mana yang engkau akan tempuh ini? Ya. Surga mana yang akan dicari? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang menyebutkan amal ibadah yang dapat memudahkan seseorang untuk masuk surga kecuali menuntut ilmu. Ya. Rasul tidak menyebutkan menempuh jalan untuk sholat, tidak, tapi menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu. Maka jemaah sekalian, ya, untuk menempuh jalan surga itu tidak diraih dengan leha-leha, duduk-duduk, santai-santai, ketawa-ketiwi, tidak. Tapi harus dengan bersusah payah. Harus duduk, ya, tahan, mengantuk, kadang-kadang belakang-belakang juga sakit, ya, hujan seperti ini, ya. Tapi karena ada semangat untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan itu. Ya. Apa kata para ulama? Annan na'im la tudraku bin na'im. Sesungguhnya kenikmatan itu, surga itu tidak akan diraih, tidak akan didapatkan oleh seseorang, ya, jika dia berleha-leha. Ya. Annan na'im la tudraku bin na'im. Kenikmatan itu tidak bisa diraih dengan kenikmatan. Tidak bisa. Ya. Harus berlelah-lelah dulu, harus. Coba bayangkan ketika kita punya karyawan, ya. Karyawan di toko, karyawan di di kantor misalnya. Kita berani gaji dia karena mereka kerja. Mereka capek, mereka lelah, ya kan? Mana ada seorang bos, seorang atasan mau memberikan upah gaji kepada karyawan yang datangnya terlambat, kalau di kantor cuma main HP, ya, ada konsumen yang datang dia hanya lihat-lihat saja, tidak dilayani, ya, mana mungkin mau dikasih gaji kalau begitu, ya, pasti dipecat itu, ya. Maka jemaah sekalian, orang yang menginginkan dan bercita-cita untuk masuk surga, tidak mungkin dia menapaki kehidupan ini hanya sekedar leha-leha, santai-santai, tidak. Tapi mereka harus bersusah payah. Mereka harus membuka satu pintu yang namanya menuntut ilmu. Pintu ini harus dia ketuk dulu. Kalau dia tidak menuntut ilmu, maka susah untuk mendapatkan pahala-pahala yang lainnya. Bahkan seseorang bisa jadi terjerumus kepada kesyirikan karena dia tidak tahu. Ya, kadang-kadang kita melihat saudara-saudara kita terjerumus kepada perkara riba misalnya, karena mereka tidak tahu. Ya. Kalau mereka tahu, pasti mereka tidak mengerjakannya. Kenapa banyak di antara orang-orang yang terjerumus kepada perkara-perkara bid'ah dan kesyirikan? Karena mereka tidak tahu. Ya, dan juga mungkin mereka belum mendapatkan hidayah, dan hidayah itu harus dicari. Bagaimana? Ketuk itu namanya pintu menuntut ilmu, buka menuntut ilmu, jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan segala urusan. Ya. Jemaah sekalian, dengan seseorang menuntut ilmu, maka akan terbuka bagi mereka cakrawala kebaikan-kebaikan, sehingga seseorang bisa melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Kalau kita tidak belajar, kita tidak akan tahu bagaimana kebaikan tersebut. Dan juga dengan menuntut ilmu, kita bisa mengetahui yang namanya skala prioritas di dalam kehidupan ini. Mana ibadah yang harus disegerakan, mana ibadah yang harus didahulukan, mana ibadah yang harus dikondisikan, ya. Mana mungkin yang ya kita memiliki waktu baru kita melakukannya. Nah, itu seperti itu. Ya. Jadi ada ibadah-ibadah yang harus kita prioritaskan. Ada ibadah-ibadah yang mungkin bisa menunda. Ya. Dengan menuntut ilmu kita bisa tahu itu. Dan dengan menuntut ilmu kita bisa mengetahui tentang keburukan-keburukan sehingga kita bisa jauhi. Ya.
sehingga kita bisa jauhi. Maka dengan ilmu yang kita miliki jamaah sekalian bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi rem, bisa menjadi pengemudi. Ketika kita menjalani kehidupan ini, mana saja yang harus kita cegah, mana saja yang harus kita tinggalkan. Kalau orang tidak menuntut ilmu, dia tidak akan tahu. Bahkan justru mereka menikmati di atas maksiat, ya, bernikmat-nikmat berlama-lama di dalam maksiat, ya, karena tidak ada ilmu. Orang mungkin perempuan tidak pakai jilbab misalnya, ibu-ibu sekalian ya, membuka aurat, ya, tidak memelihara dan menjaga dirinya, ya, karena tidak adanya ilmu. Tapi kalau adanya ilmu, maka akan keluar rasa takut kepada Allah, ya, khawatir, ya, seperti itu. Ya, jemaah sekalian, maka benarlah ketika para ulama menyebutkan menuntut ilmu itu adalah jalan termudah untuk menuju surga. Ya. Kami akan bacakan beberapa ayat-ayat yang menyebutkan tentang keutamaan. Ya, keutamaan mereka yang menempuh dalam menuntut ilmu. Agar kita semua merasa, ya, bersemangat ketika hadir di dalam majelis-majelis ilmu. Ketika kita juga merasa ketika kita menuntut ilmu itu sedang dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar ketika kita duduk di dalam majelis ilmu, mendengarkan ceramah, mendengarkan khutbah, mendengarkan kajian, kita merasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Agar ketika kita menuntut ilmu, kita merasa bahwa malaikat sedang hadir. Agar ketika kita menuntut ilmu, kita merasa bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala sedang turun. Ya. Di dalam ayat-ayat yang akan kami sebutkan, ya, menunjukkan tentang keutamaan-keutamaan agar kita merasa diri kita sedang berbuat baik. Ya, supaya timbul rasa semangat itu. Karena ketika seseorang semangat menuntut ilmunya sudah turun, sudah pudar, sudah susah lagi diobati, ya, sudah susah. Ketika sudah ada rasa-rasa malas, ya, kemudian dituruti rasa malas itu, sudah selesai. Ya, hari ini bilang, kayaknya hari ini saya libur dulu, ya. Nanti besok itu rasa itu akan kembali lagi kepada kita itu. Hari ini juga saya kayaknya libur. Nanti besok minggu depan lagi. Ya, ya. Maka jemaah sekalian, saya akan sebutkan beberapa ayat yang menyebutkan tentang keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Yang pertama, seperti yang telah kami sebutkan tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyuruh rasulnya meminta kepada Allah kecuali untuk ditambahkan kepadanya ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qul rabbi zidni ilma." Ya Allah, tambahkanlah, wahai Muhammad, katakanlah, wahai Rabb, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ini menunjukkan betapa agungnya. Ya, ketika Allah menyuruh Rasulnya untuk melakukan sesuatu, itu menunjukkan bahwa sesuatu itu sangat mulia. Makanya disuruh untuk meminta. Kemudian yang kedua, Nabi Adam alaihi salatu wassalam tidaklah dimuliakan di atas para malaikat dan iblis kecuali karena ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Dan dialah Allah yang mengajarkan kepada Adam ilmu, nama-nama. Jadi Nabi Adam alaihi salatu wasalam, jamaah sekalian, sudah mengetahui seluruh nama-nama yang ada di muka bumi ini dari awal sampai akhir. Termasuk nama-nama kita ini. Nabi Adam sudah tahu, sudah sebut. Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Nanti ada yang namanya handphone, nanti ada yang namanya mikrofon. Nabi Adam sudah dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Adam ini diberitahu oleh Allah tentang nama-nama benda, ya, artinya ini ilmu, ya kan, pengetahuan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Adam, ya, untuk menyebutkan nama-nama ini kepada para malaikat. Yang sebelumnya para malaikat ini mengkhawatirkan akan penciptaan manusia. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat untuk mengulangi daripada nama-nama yang sudah diajarkan kepada Nabi Adam, para malaikat tidak bisa menjawab. Apa kata malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana.
Mereka menjawab, Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ya. Jadi nama-nama yang disebutkan kepada Nabi Adam itu bukan bagian daripada ilmu yang diajarkan kepada para malaikat. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat untuk mengulangi kembali ucapannya Adam, para malaikat tidak bisa. Maka jemaah sekalian, ketika Nabi Adam alaihi salatu wasalam menyebutkan nama-nama satu persatu daripada seluruh nama yang ada di dunia ini, maka di situ muncul kemuliaan Nabi Adam. Ya. Kapan para malaikat itu disuruh bersujud kepada Adam? Ketika Adam memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh para malaikat. Ya, maka Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam, dan ini merupakan sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Ya, seperti itu. Maka wajarlah jamaah sekalian, ya, ketika orang-orang yang menuntut ilmu, kemudian para malaikat menghormati orang-orang yang menuntut ilmu. Ya, karena pada awalnya Allah menyuruh untuk menghormati, para malaikat menghormati Nabi Adam alaihissalam yang memiliki ilmu. Maka ketika sampai kepada anak keturunannya, kepada manusia, ya, di antara mereka orang-orang yang menuntut ilmu, maka mereka juga menghormati mereka. Ya. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah tadi, ma min kharijin kharaja min baitihi fi talibil ilmi, tidak ada seorang yang keluar dari rumahnya dengan berniat untuk mencari ilmu kecuali malaikat meletakkan sayapnya, menghormati itu, menghormati para penuntut ilmu. Ya. Jadi jemaah sekalian, Allah menciptakan makhluk, ya, berupa malaikat. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada malaikat ini akal. Tapi Allah tidak memberikan nafsu kepada mereka. Sehingga dengan akal, pikiran dan kecerdasannya itu dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya binatang, yang Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan akal dan pikiran, tapi binatang itu hanya diberikan nafsu saja. Sehingga kita lihat ya bagaimana binatang itu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya manusia yang memiliki akal dan hawa nafsu. Maka bagi mereka manusia yang akal pikirannya itu bisa mengalahkan hawa nafsunya, maka dia bisa lebih mulia daripada para malaikat. Tapi kalau hawa nafsunya mengalahkan daripada akal pikirannya, maka manusia itu lebih hina daripada binatang. Ya. Nah, itu. Ya, makanya seseorang mempunyai akal dan pikiran itu untuk mengalahkan hawa nafsunya, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengikuti hawa nafsunya. Apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya itu yang terus dia ikuti. Ya. Sehingga bisa jadi dia lebih hina daripada binatang. Kemudian keutamaan yang ketiga di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa tingkatan derajat. Jadi para ulama menyebutkan orang-orang yang beriman Allah angkat derajatnya. Akan tetapi orang yang beriman plus dia memiliki ilmu, maka dia akan diangkat lagi derajatnya di atas orang-orang yang hanya beriman saja dengan beberapa tingkatan derajat. Ya. Jadi itulah keutamaan di antara orang-orang yang menuntut ilmu. Ya, masih banyak ini jamaah sekalian ya. Ya, keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, saya singkat bahwa seperti yang sudah kita bahas, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan menuntut ilmu itu sebagai jihad. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa menuntut ilmu atau menyebarkan ilmu itu disamakan seperti orang-orang yang berjihad. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan bagi orang-orang yang berilmu, ya, membedakan posisinya antara orang-orang yang tidak berilmu dan orang-orang yang berilmu. Ya, derajatnya beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin seperti itu jamaah sekalian, karena waktu kita sudah habis. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan keistiqomahan sehingga kita masih dalam keadaan sebagai orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu,
dan diberikan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang besar, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.